Selamat datang di channel Korota Kawata Channel Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTAK. Nanti kalian bisa mencari channel saya urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1456 ini saya akan menjawab pertanyaan ya, walaupun pertanyaan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi masih ada yang tanya, berarti saya bahas lagi gitu ya. Nah, jadi mengenai satu view atau satu penayangan itu dapat uang berapa gitu yang ditanyakan ya, kurang lebih gitu. Jadi nanti tinggal dikalikan saja kalau misalkan 100 itu 100 view atau penayangan itu dapat uang berapa gitu. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, karena itu tuh sebenarnya banyak sekali faktor ya yang menyebabkan uangnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang pasti ya. Jawabannya bukan sesuatu yang pasti. Gitu. Nah, berikut saya jelaskan agak terperincinya ya. Kenapa bukan sesuatu yang pasti? Saya mulai dari kasus yang terburuk dulu. Kasus yang terburuk. Yang pertama, ketika teman-teman mengalami seperti ini. Nah, ini apa? Ini saya berikan contoh ya. Ini 27 penayangan ya, tetapi tidak dapat uang sama sekali. Nah, teman-teman mungkin bisa mengalami hal ini karena ada beberapa sebab ya. Sebab yang pertama, kemungkinan ya, kalau misalkan teman-teman tidak dapat pendapatan sama sekali, kemungkinan yang pertama teman-teman itu belum monetisasi. Kemungkinan yang kedua, teman-teman sudah monetisasi tetapi monetisasinya dinonaktifkan, baik sementara atau penangguhan maupun permanen ya, karena melanggar peraturan, jadi monetisasinya dinonaktifkan oleh pihak YouTube gitu ya. Kemungkinan ketiga, ketika video teman-teman itu ditonton itu tidak muncul iklan. Nah, itu mungkin karena memang tidak muncul, mungkin juga karena ikon monetisasi warna kuning. Nah, itu jadinya tidak dapat uang dari YouTube gitu. 0 gitu ya. Kemungkinan yang keempat itu muncul iklan, tetapi iklannya bukan iklan mitra ya, tetapi iklan dari YouTube atau Google, itu tidak dapat uang gitu ya. Jadi 0. Nah, kemungkinan yang kelima itu mungkin teman-teman kena hacker gitu ya, kena hacker. Nah, ini pernah saya alami ya, jadi bahkan bukan hanya 0, bahkan sampai minus, itu pendapatan saya itu sampai minus, itu pernah. Nah, itu sudah saya beritahu teman-teman, cara mengatasinya itu sudah saya beritahu. Jadi kemungkinan terburuk adalah satu view tidak mendapatkan uang sama sekali dengan alasan 5 tadi yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin ada alasan lain, tapi yang saya ingat sejauh saya itu ada 5 itu. Itu tidak dapat uang sama sekali. Nah, lalu bagaimana bisa dapat uang? Nah, uang itu ya dari pendapatan kita itu diperoleh dari, kalau misalkan dari aturan YouTube ya, uang itu bisa diperoleh seperti yang saya tunjukkan di video saya yang ini ya, yang bagian ini. Uang itu ada beberapa kemungkinan ya. Sumbernya itu dari iklan. Yang pertama itu dari iklan, kemudian yang kedua itu dari YouTube Premium ya. Kemudian yang ketiga itu dari YouTube Short. Yang saya tahu sejauh ini itu ya, dari YouTube Short. Nah, jadi dari iklan, dari YouTube Premium, dan dari YouTube Short. Nah, kemungkinan dari 3 itu. Nah, kalau dari iklan, teman-teman kan itu kan pendapatannya kan biasanya pihak iklan mitra itu kan nanti memberikan uang ke YouTube, kemudian nanti ketika teman-teman videonya ditonton orang lain, muncul iklan, itu akan dapat uang gitu. Kemudian kalau dari YouTube Premium itu ada pelanggan YouTube Premium ya. Ketika nonton video teman-teman itu tidak akan muncul iklan, tetapi karena orang tadi itu membayar ke YouTube supaya tidak muncul iklan, kita dapat sebagian dari uang itu gitu. Kemudian kalau dari YouTube Short itu sendiri, program dari YouTube itu, ketika YouTube Short itu ditonton itu tidak akan muncul iklan. Tuh. Nanti uangnya diperoleh dari uang dari pihak YouTube sendiri gitu, bukan uang dari yang nonton. Nah, ada 3 perbedaan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman butuh penjelasannya, mungkin bisa saya buatkan videonya, tapi kalau tidak ya sudah, kalau itu saja sudah cukup ya sudah. Nah, kemudian ketika teman-teman itu nanti membandingkan ya, ini saya sudah berikan contoh perbandingan ya. Ini saya setting 1 hari ya, 31 Januari, penayangan saya itu ada 394 ya, atau view-nya itu ada 394. Nah, pendapatan saya itu hanya 3.165. Kalau kita bandingkan ya, ini
Jadi satu penayangan atau satu view-nya itu sekitar Rp8. Pendapatan saya hanya sekitar Rp8 satu view-nya. Nah, tapi kalau kita lihat di yang lain itu kan dari yang tadi ya. Kalau kita lihat di yang lain ini di sama di bagian analitik juga. Nah, ini saya tunjukkan pendapatan saya ya. Ini pendapatan, kemudian ini view atau penayangan. Lihat ini. Ini hanya ditonton 4 kali tapi dapat Rp400. Berarti masing-masing itu di rata-rata itu sekitar 100 sampai Rp101. Satu view bisa sampai 100 sampai Rp101. Kalau padahal tadi kalau di rata-rata itu ada hanya sekitar Rp8. Satu view sekitar Rp8. Sedangkan ini satu view-nya itu bisa sampai Rp400 gitu ya. Nah, ini kan sama, ini ditonton 4 kali, ini Rp448. Itu kan kalau di rata-rata itu kan Rp112 per view-nya itu kan Rp112. Jadi beda-beda ya. Karena itulah sejak awal tadi saya bilang itu selalu tidak bisa dijawab dengan pasti ya. Dapat berapa gitu tidak bisa dijawab dengan pasti. Nah, karena sumbernya itu ada 3 dan jenis iklan itu ya, itu juga beda-beda, bayarnya beda-beda, pendapatan kita itu juga akan beda-beda gitu. Nah, selain itu juga ketika video kita itu ditonton sekali, itu belum tentu iklannya muncul sekali ya. Kadang tidak muncul iklan sehingga tidak dapat pendapatan, kadang muncul iklan sekali dan kadang muncul iklan 3 kali, 4 kali gitu. Nah, karena itu beda-beda, karena itu sejak awal saya bilang kalau itu tidak bisa dipastikan. Teman-teman bisa ngecek sendiri ya di bagian analitik ini. Kalau misalkan teman-teman masih belum tahu caranya, ini saya tunjukkan ya. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk di YouTube Studio ya, kalau teman-teman sudah masuk di YouTube Studio, kemudian teman-teman pilih, nah teman-teman coba masuk ke YouTube Studio dulu ya. Ini masih agak loading nih ya. Teman-teman masuk ke YouTube Studio. Setelah masuk ke YouTube Studio, kemudian teman-teman pilih analitik. Nah, pilih analitik. Nah, setelah masuk ke analitik, teman-teman bisa setting ini. Bisa setting ini. Misalkan teman-teman bandingkan 7 hari ya. Nah, bisa dibandingkan kan pendapatannya ini, penayangannya ini tinggal ini dibagi ini. Nanti berapa? Nah, itu cara bandingkannya. Tapi sekali lagi saya ingatkan itu bukan sesuatu yang pasti ya. Kalau misalkan masuk ke sini di bagian setelah masuk ke analitik ya, teman-teman lihat bagian bawah di sini itu ada lihat lainnya. Nah, ini teman-teman itu bisa disetting seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, ini yang muncul ini teman-teman bisa dicari ya. Di bagian sini teman-teman bisa setting supaya ini ada, ini kan penayangan sudah ada. Yang belum ada itu kan pendapatan. Teman-teman setting di sini ya, bagian metrik lain ini di setting, kemudian masuk estimasi pendapatan. Nah, nanti akan teman-teman bisa membandingkan antara view atau penayangan dengan pendapatan, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, di sini ada estimasi, ini ada pendapatan, ini ada penayangan. Teman-teman bisa dicek. Nah, seperti ini 2 kali ditonton atau 2 kali view atau 2 kali penayangan dapat 102.000. Nah, Rp102. 2 kali ditonton dapat Rp102. Ini 5 kali ditonton dapat Rp100. Nah, beda-beda kan? Karena itulah jawabannya selalu tidak pasti ya, teman-teman. Teman-teman tinggal dicek. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memperkirakan biasanya seberapa, kalau berdasarkan apa yang terjadi di video saya ya, misalkan yang saya alami itu biasanya itu kalau di rata-rata itu sekitar Rp10 kalau punya saya ya, di rata-rata, karena itu ada beda-beda itu. Kalau di rata-rata itu sekitar Rp10 kalau punya saya ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin beda gitu. Nah, kalau di rata-rata segitu itu karena ada yang pendapatannya tinggi, ada yang rendah, ada yang bahkan 0 gitu ya. Jadi mungkin rata-rata saya segitu. Mungkin teman-teman kalau di rata-rata mungkin beda lagi gitu ya.
Kalau yang saya tunjukkan tadi kan rata-ratanya 8, tapi kadang kalau saya cek semuanya itu kadang itu bisa sampai 10. Ya tidak tentu juga gitu. Nah, intinya sekali lagi saya bilang intinya tidak pasti, tapi kalau misalkan teman-teman mau membandingkan, mau memperkirakan itu masih bisa diperkirakan. Gitu. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.